Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Yandrianto, NIM saya 2450501011111160. Di sini saya akan menjelaskan studi case saya beserta penjelasannya. Saya mengangkut kasus tentang persepsi peternak ayam terhadap perubahan iklim dan strategi adaptasi di Desa Sebani. Lembaga kemasyarakatan di Desa Sebani memiliki beberapa fungsi utama yang mendukung peternak ayam dalam menghadapi perubahan iklim. Yang pertama ada koordinasi dan kolaborasi. Lembaga ini berfungsi sebagai wadah untuk mengkoordinasi kegiatan antar peternak yang saling berbagi informasi dan pengalaman. Yang kedua ada pendidikan dan pelatihan. Lembaga ini sering mengadakan pelatihan tentang teknik peternakan yang berkelanjutan. Pelatihan ini mencakup pengelolaan pakan, kesehatan ayam, dan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan. Yang ketiga, ada akses informasi. Lembaga ini menyediakan akses terhadap informasi terkini mengenai perubahan iklim, kondisi pasar, dan teknologi baru. Ada pula ciri-ciri lembaga kemasyarakatan di Desa Sebani dapat saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada keanggotaan. Lembaga ini terdiri dari peternak ayam lokal yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama. Yang kedua ada struktur organisasi. Lembaga ini memiliki struktur yang jelas, biasanya terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota. Lalu yang ketiga ada visi dan misi. Lembaga ini memiliki visi jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan anggota melalui praktik peternakan yang berkelanjutan. Untuk memahami lembaga kemasyarakatan di Desa Sebani, ada beberapa metode penelitian yang dapat digunakan, yaitu yang pertama observasi partisipatif, yang kedua ada wawancara mendalam, yang ketiga analisis dokumentasi, dan yang keempat ada diskusi kelompok. Dalam upaya adaptasi terhadap perubahan iklim, peternak ayam di Desa Sebani menunjukkan kesesuaian dalam beberapa strategi yang diterapkan. Yang pertama ada pemilihan ras ayam terhadap iklim. Yang kedua ada pengelolaan pakan yang efisien. Yang ketiga ada diversifikasi usaha. Namun terdapat juga penyimpangan dalam penerapan strategi. Yang pertama kurangnya pengetahuan. Beberapa peternak masih kurang memahami praktik adaptasi yang efektif. Yang kedua ketergantungan pada praktik tradisional. Ada kesadaran akan perlunya perubahan. Beberapa peternak masih terjebak dalam praktik tradisional yang kurang efisien. Dan yang terakhir ada akses terbatas ke sumber daya. Tidak semua peternak memiliki akses yang sama terhadap pelatihan dan teknologi baru, yang dapat menyebabkan ketimpangan dalam kemampuan efisien. Definisi kekuasaan. Kekuasaan dalam konteks sosial merujuk pada kemampuan untuk mempengaruhi, mengendalikan, atau mengarahkan tindakan individu maupun kelompok. Kekuasaan tidak hanya terkait dengan posisi dalam interaksi sosial, tetapi juga dengan akses terhadap sumber daya, informasi, dan kemampuan untuk mempengaruhi keputusan yang diambil oleh pihak lain. Lalu ada beberapa dimensi kekuasaan yang relevan dalam konteks adaptasi terhadap perubahan iklim di kalangan peternak ayam di Desa Sebani. Yang pertama ada kekuasaan ekonomi. Peternak ayam yang memiliki akses ke modal atau sumber daya ekonomi yang lebih besar memiliki kemampuan untuk berinvestasi dalam teknologi dan fasilitas yang lebih baik. Yang kedua ada kekuasaan sosial. Peternak yang memiliki jaringan sosial yang luas atau yang lebih berpengalaman dalam bidang peternakan memiliki kekuasaan dalam menyebarkan informasi. Yang ketiga ada kekuasaan politik. Pemimpin desa atau pemerintah lokal memiliki kekuasaan dalam menetapkan kebijakan dan memberikan bantuan atau sumber daya untuk mendukung adaptasi perubahan iklim. Lalu ada saluran kekuasaan di Desa Sebani dapat mencakup berbagai mekanisme komunikasi dan hubungan antara peternak dengan pihak lain, baik dalam bentuk formal maupun informal. Beberapa saluran kekuasaan yang relevan adalah yang pertama ada saluran formal, yang kedua saluran informal, yang ketiga ada saluran institusional. Lalu sumber-sumber kekuasaan yang ada di dalam komunitas peternakan ayam di Desa Sebani dapat dilihat dari beberapa perspektif dari penjelasan ini. Yang pertama ada pengetahuan dan keahlian. Peternak yang memiliki keahlian teknisi dalam bidang peternakan seperti cara perawatan ayam dalam menghadapi cuaca yang ekstrim atau pengetahuan tentang pakan yang dapat meningkatkan daya tahan ayam. Yang kedua ada kekuasaan institusional.
Pihak-pihak seperti kepala desa, pejabat pemerintah, atau lembaga terkait memiliki kekuasaan dalam membuat keputusan yang mempengaruhi program-program adaptasi di tingkat lokal. Lalu dalam masyarakat peternak ayam, sumber kekuasaan bisa dibedakan antar anggota biasa dan pemimpin. Berikut adalah penjelasan lebih jelasnya. Yang pertama ada anggota. Kekuasaan peternak biasa seringkali berasal dari pengetahuan teknis yang dimiliki, pengalaman dalam peternak, serta jaringan sosial yang terjalin dengan peternak lain. Yang kedua ada pemimpin atau kepala desa memimpin kelompok peternak. Pemimpin memiliki kekuasaan dalam hal pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan. Pemimpin juga memiliki kapasitas untuk mengkoordinasi kelompok peternak dalam aksi kolektif, seperti pendirian koperasi atau partisipasi dalam program pemerintah. Lalu ada beberapa unsur utama kekuasaan dalam masyarakat peternak ayam yang dapat mempengaruhi adaptasi terhadap perubahan iklim di desa Sebani. Yang pertama ada kontrol atas sumber daya, yang kedua ada pengaruh sosial, yang ketiga ada keputusan politik dan ekonomi. Lalu ada beberapa cara yang digunakan oleh individu atau kelompok untuk mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat peternak ayam di desa Sebani. Yang pertama penguasaan pengetahuan. Peternak yang terus mempengaruhi pengetahuan mengenai teknologi terbaru atau cara-cara dalam beradaptasi dengan perubahan iklim dapat mempertahankan kekuasaan dalam komunitas. Yang kedua ada jaringan sosial yang kuat. Membangun dan memelihara hubungan sosial dengan peternak, lembaga pemerintah, atau penyedia sumber daya eksternal akan memperkuat posisi peternak dalam kelompok. Yang ketiga ada keputusan strategi. Pemimpin desa dapat mempertahankan kekuasaan dengan membuat keputusan yang mendukung kebutuhan dan aspirasi peternak, misalnya mendukung akses ke bantuan dan fasilitas yang mendukung adaptasi terhadap perubahan iklim. Lalu ada bentuk-bentuk wewenang dalam komunitas peternak ayam di desa Sebani, meliputi yang pertama ada wewenang eksekutif, yang kedua ada wewenang legislatif, dan yang ketiga ada wewenang teknisi. Lalu ada kebijakan utama dalam sektor peternakan yang mempengaruhi peternak kecil, yaitu yang pertama ada perizinan usaha. Pemerintah mewajibkan peternak untuk memilih izin usaha peternak untuk memastikan keberlanjutan dan kesehatan ternak. Yang kedua ada pengendalian penyakit. Kementerian Pertanian melalui Direktorat Peternak dan Kesehatan Hewan melakukan program vaksinasi dan pengendalian penyakit. Namun bagi peternak kecil, akses terhadap layanan vaksinasi atau obat-obatan terkadang terbatas. Hal ini disebabkan oleh masalah biaya atau distribusi yang kurang merata ke daerah terpencil. Yang ketiga ada pengawasan produksi. Pemerintah juga mengatur pengawasan produksi untuk memastikan bahwa produk peternakan aman dikonsumsi. Yang keempat ada distribusi pakan. Pemerintah memiliki kebijakan untuk menyediakan distribusi pakan terhadap harga yang terjangkau. Namun peternak kecil sering menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pakan dengan harga yang stabil. Yang kelima, impor ternak. Kebijakan impor ternak juga mempengaruhi pasar. Meski impor dapat memenuhi kebutuhan pasar yang tinggi, namun seringkali hal ini membuat peternak kecil kesulitan bersaing dengan harga ternak impor yang lebih murah dan kualitas yang lebih baik. Lalu ada kendala yang dihadapi peternak dalam mengakses layanan birokrasi. Peternak kecil seperti di desa Sebani seringkali menghadapi beberapa kendala dalam mengakses layanan birokrasi. Berikut adalah beberapa kendala yang ditemui di desa Sebani. Yang pertama, ada prosedur perizinan yang kompleks. Banyak peternak kecil merasa kesulitan dalam memenuhi prosedur yang diperlukan untuk mendapat izin usaha peternakan. Yang kedua ada lambatnya proses birokrasi. Selain kompleksitas prosedur, lambatnya proses perizinan dan pelayanan birokrasi juga menjadi hambatan. Yang ketiga ada kendala biaya. Biaya untuk mendapatkan izin usaha serta biaya lainnya terkait dengan birokrasi menjadi beban tambahan bagi peternak kecil. Mungkin tidak mampu membayar biaya yang dibutuhkan untuk memenuhi semua persyaratan administrasi sehingga kesulitan dalam memanfaatkan layanan pemerintah. Lalu dampak reguler dan birokrasi terhadap produktivitas, efisien, dan daya saing peternak kecil.
yaitu ada produktivitas, efisien, daya saing. Lalu meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada peternak. Instansi pemerintahan, terutama Dinas Peternakan, memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada peternak. Berikut adalah beberapa peran yang dapat dimainkan oleh Dinas Peternakan di Desa Sebani. Yang pertama ada penyuluhan dan edukasi, yang kedua ada bantuan teknis dan fasilitas, yang ketiga ada kemudahan akses ke pembiayaan, dan yang terakhir ada peningkatan kualitas pelayanan. Lalu ada beberapa perubahan unsur yang terjadi di kasus saya. Yang pertama ada perubahan iklim, yang kedua ada persepsi peternak, yang ketiga ada strategi adaptasi, dan yang keempat ada ekonomi peternakan. Ada juga beberapa norma-norma yang berubah serta penjelasan dari 5 kondisi. Yang pertama ada norma pengelolaan sumber daya alam. Kondisi yang mengubah norma ini, kekeringan yang sering terjadi mempengaruhi pasokan air untuk ayam. Perubahan pola curah hujan yang menyebabkan kesulitan dalam mendapatkan pakan ternak yang berkualitas. Yang kedua ada norma dalam pengelolaan kandang. Kondisi yang mengubah norma ini, peningkatan suhu ekstrim yang mempengaruhi suhu di dalam kandang menyebabkan ayam menjadi lebih rentan terhadap stres. Yang ketiga ada norma dalam pemilihan jenis ternak. Kondisi yang mengubah norma ini, stres panas menyebabkan penurunan produktivitas telur atau pertumbuhan ayam, sehingga peternak memilih ayam yang lebih tahan terhadap suhu tinggi. Yang keempat ada norma dalam pola pemberian pakan. Kondisi yang mengubah norma ini, keterbatasan pasokan pakan karena cuaca buruk yang mengganggu produksi pakan ternak. Harga pakan yang meningkat akibat ketidakstabilan iklim yang mempengaruhi produksi bahan pakan utama. Lalu ada beberapa tahapan proses perubahan sosial yang terjadi. Yang pertama ada tahapan penyadoran, yang kedua ada tahapan identifikasi masalah dan adaptasi, yang ketiga ada tahapan inovasi dan pengujian strategi adaptasi, yang keempat ada tahapan penerimaan dan penyebaran inovasi, dan yang terakhir ada tahapan internalisation atau stabilisasi. Lalu bentuk perubahan sosial beserta alasannya. Yang pertama ada perubahan dalam pola perilaku dan praktik peternakan. Alasannya, perubahan pola perilaku ini terjadi sebagai respon terhadap tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan iklim. Yang kedua ada perubahan dalam jaringan sosial dan kolaborasi antar peternak. Alasannya, peternak yang menghadapi tantangan serupa mulai menyadari pentingnya kolaborasi dan berbagai pengetahuan. Yang ketiga ada perubahan dalam norma sosial dan nilai yang diterima. Alasannya perubahan ini yaitu karena adaptasi terhadap perubahan iklim dianggap penting untuk kelangsungan usaha. Peternak yang awalnya tidak menganggap penting untuk mengubah cara merawat ayam, mulai mengakui bahwa langkah-langkah adaptasi menjadi bagian dari cara bertani yang lebih efisien. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.